Premier, Support Film, Berita Hits, Bocah Premier, Teater Indonesia. Nggak bercanda ya, bercanda. Oke, yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak sutradara kita dan juga penulis dari film Roman Pioni sendiri. Kenapa sih Pak sutradara Roman Pioni ini dibuat? Kira-kira tuh dasarnya apa? Apakah ini pengalaman pribadi gitu Pak? Mungkin boleh dijawab sama Fritz ya. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Fritz sebagai sutradara Roman Pioni. Thank you teman-teman semua media sudah, rekan-rekan, teman-teman semua sudah datang di sini. Ini udah jam berapa sekarang? Malam lah pokoknya ya. Thank you udah datang. Appreciate teman-teman datang ke sini. Pertanyaan tadi kenapa dibuat film Roman Pioni? Karena ini sebenarnya adalah bisa dibilang direct sequel sebenarnya dari Dua Ruang. Cuman kita memang dari awal buat ingin treat penonton yang tidak menonton atau tidak sempat menyaksikan Dua Ruang itu bisa menikmati film ini menjadi sebuah film yang terpisah sendiri. Jadi teman-teman bisa enjoy tanpa harus nonton Dua Ruang sebenarnya. Ceritanya jadi bisa lebih sendiri. Lalu dari pertama kita buat Dua Ruang sampai ke Roman Pioni ini, sebenarnya di Roman Pioni ini kita juga memang mau tribut ke film klasik Jepang ya beberapa. Saya sama penulis ya, sama Gian udah berapa kali dialog bareng-bareng. Kita mau coba buat sesuatu yang bisa dibilang tribut ke film Jepang, ke klasik film Jepang. Memang ada konsekuensinya pasti karena ini akan menjadi slow film, kita akan menjadi slow cinema. Saya harap teman-teman bisa enjoy filmnya karena it's very classic touch sebenarnya kita mau pakai ya Gian. Jadi itu sih kira-kira yang kita mau buat saya sama Gian. Mungkin Gian mau ditambahin dari segi cerita? Cukup. Halo, saya Gian. Kebetulan di sini saya dipercaya untuk nulis naskahnya Roman Pioni. Untuk mungkin nambahin sedikit yang Alfreds omongin tentang kenapa kita bikin film ini, sebenarnya juga sebagai rencananya sih emang kita pas nulis itu juga selain emang kita pengen explore dari sisi ceritanya, kita juga pengen yang kayak coba gitu kalau kita bikin film tuh ngelibatin penonton tuh sama-sama jadi orang yang ikut ngobrol sama di film ini. Biasanya kalau kita nonton film kan kita udah ada info kan, kita udah tahu si ini punya masa lalu apa, ini punya rahasia apa. Ini ketika si Clara ngomong A atau si Kenji ngomong B, itu tuh semua orang bahkan yang duduk di sini tuh sama-sama gitu, sama-sama baru tahu mereka tuh sebenarnya kenapa terus bisa ketemu di sini gitu sih sebenarnya. Untuk yang sempat ngobrol sama Alfred juga kita pengen coba ada kasih experience itu sih ke penontonnya. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih untuk Fritz dan juga Giandra sebagai penulis ya. Selanjutnya di sebelah kanan saya, ya sengaja saya agak duduknya dengan dekat dengan produser ya. Kali aja habis ini ditawarin film gitu kan. Oke, di sebelah saya sudah ada Kak Vincent selaku produser. Mungkin ini pertanyaan sejuta umat kali ya. Kesannya apa sih dari film Roman Pioni ini untuk seorang produser, Kak Vincent? Oke, thank you Maria, thank you kawan-kawan media dan semua yang hadir malam hari ini. Kalau ditanya kesannya tuh campur aduk ya di film ini ya. Ini benar-benar sebuah perjalanan panjang sepanjang Jakarta Hokkaido mungkin. Jadi perjalanan yang panjang itu ada capeknya, ada senangnya, ada sedihnya, ada riangnya, jadi macam-macam kesannya. Tapi saya percaya film ini dibuat dengan penuh dedikasi tinggi dan cinta yang sangat besar oleh para cast-cast dan kru yang ada di hadapan Anda semua. Jadi saya yakin film ini bukan hanya sebagai playlist atau tambahan tambahan judul di bioskop, tapi menjadi sebuah pilihan buat teman-teman yang mau datang ke bioskop. Ini adalah sebuah karya yang bisa dinikmati,
yang bisa mungkin bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin itu kesannya ya. Jadi campur aduk lah. Oke, campur aduk ya. Terharu nggak? Nggak ya? Lebih kalah capek. Oh, capek. Lebih kalah. Dia terharu. Oke, kita ngomongin capek nih, ada yang mungkin lebih capek lagi karena secara teknis ya, dia harus nge-shootnya tuh ada long shoot dan long take. Sampai saya harus cari tahu long shoot sama long take tuh apa gitu kan. Dan menurut saya ini merupakan salah satu teknik pengambilan film yang cukup lumayan ya, lumayan effortnya. Nah, saya mau ke Kak Rino ya sebagai DOP dari Romantioni sendiri. Apakah ada konsep khusus gitu loh Kak untuk mengambil yang namanya long shoot dan long take? Karena kan ini lumayan gitu effortnya. Kira-kira kenapa gitu loh? Sebenarnya ini lebih ke director kali ya yang neranginnya ya. Karena konsep ini kan sebenarnya dari director terus ke saya gitu kan. Jadi mungkin lebih tepatnya ke coverage saja yang jelasin mungkin. Ya, mungkin Ino bisa tambahin. Jadi gini, seperti yang tadi bilang bahwa saya ngelihat di tahun ini dan beberapa tahun terakhir memang film Indonesia lagi luar biasa sekali ya pertumbuhannya juga. Nah, salah satu dari penanda pertumbuhan film Indonesia adalah diversity kontennya. Karena film Indonesia sekarang bukan hanya lagi ngomongin soal 3 besar, horor, drama, dan juga komedi, tetapi juga banyak eksplorisasi dan itu udah dilakukan lama sekali. Jadi kalau misalnya kenapa kita milih seperti itu ya tadi awalnya pendekatannya karena kita memang mau film klasik di mana penonton lebih banyak bisa menikmati waktu yang cukup lama untuk melihat filmnya daripada kita melakukan editing, tapi kita lebih fokus kepada gestur atau karakter muka dari pemainnya gitu. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin ini kali biar Ino juga ngomong kenapa kalau saya lihat ini film kuning banget ini makanya. Lagi. Ya, itu konsep kenapa kita bisa sampai dalam itu tuh kenapa? Lu mau ngomong apa sebenarnya sih di film ini sih dari konsep sinematografi seperti itu? Gimana teman-teman ngerasa gimana? Dan juga tadi saya lihat tuh ada yang grain titik-titik pixelated begitu ya, sama tiba-tiba terus ada yang jernih gambarnya gitu. Itu gimana? Ayo ini DOP saya promosi ini. Keren kan mereka? Kalau dari pertanyaan kenapa film ini kuning mungkin untuk nambahin bumbu dari ini kan film romance ya, dan kita ingin menampilkan sesuatu yang mungkin tidak pada umumnya kali ya. Kalau film romance biasanya kita ngelihat gambar yang selalu putih gitu, karena di Jepang sendiri kan malamnya itu lebih ke tungsten ya. Jadi kita sesuaiin dari suasana kuning, tungsten tapi kuning sih sebenarnya. Ingin sesuaiin kondisi asli di sananya sih. Kalau untuk green karena kita ingin nampilin kesan klasik vintage seperti pada film zaman dulu, kita sedikit tambahin efek dari film greennya. Mungkin itu aja cukup. Oke, terima kasih Kak Rino. Tadi kan kita udah tatanan video bisa dibilang. Nah, sekarang aku mau masuk ke tatanan wajah. Ini ada makeup artist kita, ada Kanita, Nita JS ya. Biasanya kan kalau makeupin orang Indonesia mungkin lebih mudah ya, karena udah lebih sering. Kalau misalnya tiba-tiba Kanita makeupin orang Jepang ya kan, secara kulitnya aja udah mulus banget ya, makeupin apa lagi gitu kan ya. Mungkin Cinta, apakah ada tantangannya gitu loh makeupin orang Jepang langsung gitu di sana? Kalau makeupin Miu mah nggak ada susahnya lah, cakep banget. Bukan gitu. Nah, maksudnya malah tantangannya itu kan aku harus pertama makeupin V di luar pribadi dia yang sebenarnya gitu kan. Jadi sutradara minta V ini karakternya nih kan seperti ini gitu. Dan kayak tadi V bilang mungkin dia kompleks gitu kan orangnya. Terus padahal aslinya kan dia yang kita tahu kan dia agak introvert nih gitu kan. Terus manis gitu. Jadi kayaknya harus dibawa karakternya tuh agak
kuat gitu dia. Secara kan dia berani nih ke luar negeri seorang diri gitu. Nah yang kedua mungkin tantangannya adalah gimana make upin Miu dari yang kelihatan masih sehat, terus kalau mungkin teman-teman tadi lihat di makin akhir itu dia makin kelihatan sakit gitu. Jadi ketika dia kehilangan obatnya itu sutradara nih minta dia harus kelihatan dia terpuruk gitu, kayak sakit. Nah itu sih paling step-stepnya, karena kan kalau syuting itu susahnya tuh di aku tantangannya makeup hari day one itu belum tentu buat scene yang ini semua kan gitu. Jadi perpindahannya itu sih yang tantangan buat aku untuk kelihatan gimana scene ini makeupnya hari ini dan besok itu mesti sama gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kanita. Jadi kalau misalnya mau izin sakit ya bisa make upan dulu sama Cinita ya. Bercanda ya Ci ya. Pura-pura sakit di depan istrinya boleh lah. Nah boleh, abis ini silahkan di booking via saya bisa ya. Oke, lanjut lagi kita ke musik ya. Karena ketika Roman Pioni ini muncul di sosial media dengan lagu-lagunya, saya belum nonton filmnya aja tuh udah terngiang-ngiang gitu, apalagi pas kita lagi nonton gitu kan. Ini saya perlu bertanya ini sama music directornya langsung ya, Kak Daniel ya. Ini inspirasinya dari mana gitu bisa menciptakan lagu-lagu yang luar biasa keren-keren ini? Boleh mungkin Kak Daniel berbagi tips ya. Habis ini mungkin banyak yang jadi music director di sini ya. Oke, thank you. Semoga suka ya sama musik-musiknya. Oh ya, thank you. Oke, untuk tadi pertanyaan apa? Sorry, gue terlalu hanyut dengan pujiannya. Nah, ini kayaknya udah kebawa sama lagunya dia, jadi dia udah saking menikmati udah mengawang ya. Kak Daniel terinspirasi dari apa bisa menciptakan lagu-lagu kerennya tadi? Untuk soundtrack di sini ada soundtrack dan scoring juga sebenarnya satu hal yang saya suka saat kerjasama bareng Fritz sebagai sutradara adalah dia selalu melibatkan saya sebagai musik director bukan hanya setelah habis produksi, bahkan pre-produksi dia udah ajak ngobrol referensinya apa, terus habis itu dia pengen treatmentnya seperti apa. Jadi gue merasa bisa explore bahkan sebelum film itu diproduksi. Jadi gue udah beberapa kali ngobrol juga, dia kasih beberapa referensi. Kalau tadi dia ngobrol, dia bilang filmnya tuh tribute ke film Jepang, klasik Jepang. Akhirnya musik juga dia beberapa kasih kayak Sakamoto, Ruichi Sakamoto. Kayak gitu-gitu film musik komposer untuk film-film klasik Jepang. Dan kalau untuk soundtracknya sendiri sebenarnya referensinya dari kehidupan saya ya kayaknya. Kalau di sini kayaknya lagu Lekas Pulang itu referensinya dari peran Miu di mana dia menunggu orang, dia menunggu kekasihnya untuk bisa balik ke dia. Nah itu saya ambil emosinya saat saya menunggu kekasih saya waktu itu. Saya menunggu di rumahnya sampai dia pulang, ternyata dia bersama dengan lelaki lain pulangnya. Jadi emosi itu saya tarik dari situ untuk saya menulis lagu Lekas Pulang. Kayak gitu sih. Waduh. Gak tahu. Ya, silakan kekasihnya angkat tangan. Oke, tadi kita sudah bahas secara teknis ya. Nah ini saya langsung mau menusuk tajam ke Kenji. Mana dia? Kenji, di mana kamu? Tenang, sabar, tenang. Jangan sampai lagi apa? Pulang. Oke, Kak Kenji, ini pertanyaan sebenarnya semua orang kayaknya akan bertanya sih. Melihat adegan Anda ya naik turunnya di film tersebut, saya mau bertanya, jangan tantangan deh,
persiapannya gimana itu sama 2 wanita loh. Belum nambah saya loh 1. Coba dijelaskan persiapannya gimana? Apakah ada tantangan juga gitu? Persiapannya gimana gitu? Ya. Mas sebenarnya sifat Genki asli juga. Oh begitu. Agak mirip Kenji desu. Tapi bukan soal cewek desu. Bukan soal cewek, contoh makanan mau ini juga susah pilih gitu. Sifatnya gitu. Hai, bukan soal cewek desu. Hai. Kalau soal cewek aku baik. Kesana aja. Hai, gomenasai. Gitu. Iya gitu deh. Jadi sebenarnya agak mirip sifatnya. Jadi apa ya? Nggak terlalu bersiap. Cuma apa ya? Ikut sifat aku aja gitu. Hai. Tapi bukan soal cewek deh, gozaimasu minasan. Sumimasen deshita. Percaya deh, percaya deh. Tahu kan sifat aku? Tahu kan? Hai, arigatou gozaimasu. Disobok ceban semua ini. Iya. Oke. Terima kasih Kak Genki. Selanjutnya aku mau ke Kak Veranda ya. Hadir ya. Udah cantik begitu ya. Oke. Nah Kak Veranda kan hari ini penampilannya very wanita sekali, elegan gitu kan. Cuman di film kok ada nyebatnya ya. Belajar dari mana Anda? Mungkin coba di sharing kira-kira itu belajar emang suka nyebat? Enggak. Jadi kebetulan memang aku sama Genki tuh sama-sama nggak bisa ngerokok. Terus waktu di Indonesia kita belajar juga nggak bisa gitu, entah kenapa pas di Jepang bisa gitu. Nah terus kalau misalkan diajarin, sebenarnya saya diajarin sama suami saya sih di situ. Cuma dia titip pesan katanya kalau misalkan nanti kelihatan rokoknya kelihatan bener-bener natural, boleh bilang itu suaminya yang ngajarin. Tapi kalau misalkan masih gagal, jangan bilang, bikin malu katanya. Jadi itu real atau enggak nih yang nonton? Coba bener nggak kayak ini ya, kayak bener-bener nyebat gitu ya? Lulus nggak nyebatnya? Lulus. Ada universitas nyebat. Abis ini mungkin judul film kali ya, Fritz ya, universitas nyebat. Oke, terima kasih Kak Veranda. Oke, selanjutnya nih, aku mau ke Kak Diera. Kak Diera, datang langsung dari Jepang ya ke Indo. Oke, mungkin dari Kak Diera yang harus syuting dari Jepang ya kan, pasti kan readingnya juga dari sana gitu kan. Nah itu kira-kira tantangannya seperti apa sih Kak untuk film Roman Peony ini? Sebenarnya film Roman Peony ini tuh benar-benar membekas banget di hati aku, karena pertama proses readingnya itu yang aku pikir akan menjadi sulit banget karena aku beda negara, tapi ternyata pas banget aku lagi di Indonesia, lalu kita semua bisa berkumpul bersama untuk reading bareng-bareng. Jadi aku sangat berterima kasih untuk itu. Lalu ketika syuting pun lokasinya kebetulan yang teman-teman sudah tonton itu di Hokkaido, dan itu tempat tinggal aku. Jadi yang kalian lihat di semua film tadi, sepanjang film itu tempat tinggal aku, pemandangannya seperti itu. Jadi ini seperti salah satu film yang meskipun aku sangat deg-degan ya karena pertama kali bisa join main film, tapi hasilnya sungguh sangat membekas di hati aku. Jadi semoga semuanya suka nonton film Roman Peony. Pasti suka dong. Habis ini kuisnya adalah coba cari di mana letak rumahnya Diera ya. Oke, ngomong-ngomongin soal Hokkaido ya kan.